warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dilindungi kesehatan dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pastikan kita selalu berdoa agar pandemi seperti ini cepat berakhir ya. Kembali lagi bersama Ustazah Diva. Hari ini kita akan membahas adab. Sebelum kita membahas adab, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan membahas manfaat adab. Sebelumnya kita ulang materi kemarin dulu ya. Adab adalah perilaku baik dalam ucapan maupun perbuatan. Adab dapat dikatakan sebagai akhlak. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi yang artinya sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Maka ketika kita ingin mendapat timbangan amalan yang soleh, pastikan harus beradab. Lalu kepada siapa kita harus beradab? Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Rasulullah. Dan yang ketiga kepada sesama makhluk hidup. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, adab kepada Allah. Ada 3 poin yang Ustazah Diva akan bahas. Yang pertama adalah mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri dan taat akan perintahnya. Yang ketiga, ikhlas dalam melaksanakan ibadah hanya karena Allah. Lalu, adab yang kedua yaitu adab kepada Rasulullah. Ada 3 poin juga yang akan Ustazah Diva bahas. Yang pertama, mencintai Rasulullah sebagai nabi bagi para umat muslim. Yang kedua, menjaga lisan dan ucapan terkait Rasulullah. Yang ketiga, mengikuti segala sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu, adab yang terakhir yaitu adab kepada sesama makhluk. Ada 4 poin yang Ustazah Diva akan bahas. Yang pertama, tidak menyakiti hati baik dalam perbuatan maupun perkataan. Lalu yang kedua, saling menghormati antar setiap manusia. Yang ketiga, berbuat baik kepada siapapun. Yang keempat, mendoakan setiap kaum muslim. Nah, untuk adab kepada sesama makhluk dapat kita lakukan, dapat kita implementasikan terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap sahabat, dan terhadap tetangga. Manfaat belajar adab sebelum ilmu. Ada 7 poin, lalu akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, lebih mudah memahami ilmu. Pentingnya beradab sebelum berilmu menegaskan bahwa adab harus lebih dahulu dipelajari. Sebab saat kita sudah menguasainya,
maka akan lebih mudah untuk mempelajari ilmu. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Lalu yang kedua, mudah meraih ilmu. Mempelajari adab penting sebab upaya agar memudahkan diri untuk meraih ilmu. Sebab adab menjadi hal pertama yang wajib dipelajari sebelum mempelajari ilmu yang lainnya. Guru penulis Syekh Shaleh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Manfaat yang ketiga, adab adalah hal yang sangat penting. Pentingnya beradab sebelum berilmu menunjukkan bahwa adab merupakan hal utama yang harus dipelajari. Sebab beberapa ulama menganjurkan untuk lebih lama mempelajari adab. Artinya, penguasaan terhadap adab harus lebih dalam dan lama. Sebagaimana Ibnul Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi bisa teman-teman bayangkan bahwa mempelajari adab itu lebih harus dalam dan lebih spesifik dari ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu manfaat yang keempat, mempelajari adab seperti menguasai ilmu. Mempelajari adab harus diutamakan, namun tak boleh melantarkan untuk mempelajari ilmu. Sebab adab dan ilmu jika dapat berjalan dengan seimbang, maka akan bisa memberikan manfaat yang begitu besar. Sebagaimana Ibnu Sirin berkata, mereka, para ulama, dahulu mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Lalu manfaat yang kelima, adab mengajarkan akhlak. Adab merupakan sesuatu yang mengajarkan mengenai akhlak baik. Tentu saja hal ini amat penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu, maka mempelajari adab harus dilakukan sejak dini sebagai upaya agar dapat menjadi bekal saat anak kelak menjadi dewasa. Imam Abu Hanifah berkata, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Lalu yang keenam, Imam Malik pernah berkata, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdirrahman, seorang faqih di kota Madinah. Lalu ibuku berkata, pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Jika kita dapat menyeimbangkan adab dan ilmu, maka tentu akan semakin dapat memberi kesempurnaan dalam hidup. Lalu yang ketujuh, lebih mudah memahami ilmu. Keberadaan ilmu tidaklah lengkap tanpa didampingi dengan adanya akhlak. Sebab adab akan menjadikan ilmu menjadi barokah. Jika ilmu diimbangi dengan adab, maka manusia tidak hanya akan disebut berilmu, tapi juga berilmu dan beradab. Sebab tidak hanya dengan bekal ilmu, namun dalam hidup juga harus dibekali dengan akhlak yang baik. Nah, teman-teman bisa memilih ingin disebut dengan sebutan berilmu atau ingin disebut dengan sebutan berilmu dan beradab. Pastinya kita akan memilih untuk berilmu dan beradab karena kedua keselarasan tersebut akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Ustazah Diva memiliki kisah Rasulullah hijrah ke Taif. Kita dengarkan baik-baik ya. Kisah ini terjadi tahun 10 kenabian. Ketika itu Rasulullah baru saja ditinggalkan
oleh pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Kejadian seperti itu membuat Rasulullah sangat terpukul dan sangat sedih. Kejadian itu pun dimanfaatkan oleh kaum kafir. Mereka semakin semena-mena dan semakin berani menghina Rasulullah. Rasulullah merasa menjadi seperti orang asing di kota kelahirannya sendiri. Suatu hari, Rasulullah pulang dalam keadaan baju dan tubuh yang sangat kotor penuh oleh tanah. Karena ada beberapa orang kafir yang melempari Rasulullah dengan tanah lumpur yang sangat banyak. Melihat kejadian tersebut, Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah, sedih dan menangis melihat ayahnya pulang dengan keadaan seperti itu. Segera mungkin Fatimah membersihkan tubuh dan pakaian Rasulullah. Lalu Rasulullah menghibur Fatimah yang sedang menangis. "Wahai anakku, Tuhanmu akan menjaga ayahmu." Semakin kesini, kaum kafir semakin memberatkan masalah. Ujian yang datang semakin banyak terhadap Rasulullah. Maka Rasulullah pun memutuskan untuk mulai berdakwah ke daerah lain. Ditemani oleh Zaid bin Harithah, Rasulullah hijrah ke kota Thaif. Kenapa Rasulullah memilih kota Thaif? Karena Rasulullah mengetahui bahwa penduduk kota Thaif adalah penduduk yang cinta damai dan berpikiran terbuka. Maka Rasulullah pun mengharapkan bahwa dakwah Rasulullah dapat diterima tanpa kekerasan. Setelah Rasulullah datang ke kota Thaif, Rasulullah bertemu dengan suku Bani Thaqif, yaitu suku yang paling berkuasa atau dominan di kota Thaif. Ketika Rasulullah bertemu dengan ketiga pemimpin Bani Thaqif, Rasulullah salah. Rasulullah tidak mendapatkan harapan yang sesuai. Pemimpin Bani Thaqif itu menolak kedatangan Rasulullah. Bahkan mereka berterus terang bahwa mereka tidak suka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit. Bahkan salah satu dari pemimpin Bani Thaqif menghina Rasulullah dengan berkata, "Apakah Tuhan tidak memiliki orang lain sehingga Tuhan memutuskan engkau sebagai pengutusnya?" Mendengar hinaan tersebut, mendengar perkataan tersebut, Rasulullah pun segera bergegas untuk pulang kembali ke Mekah. Baru saja sampai depan pintu untuk kembali ke Mekah, Rasulullah melihat penduduk Thaif segera untuk menyerang seseorang. Rasulullah kaget melihat penduduk Thaif yang seperti itu. Penduduk Thaif seperti ingin menyerang Rasulullah. Ternyata penduduk Thaif tidak ingin Rasulullah pulang dengan keadaan selamat. Ketika Rasulullah berjalan dengan Zaid bin Harithah, Rasulullah dilempari oleh batu oleh penduduk Thaif. Dilempari batu dengan bertubi-tubi. Tetapi Rasulullah tetap meneruskan langkah kakinya untuk berjalan ke kota Mekah. Dengan kaki yang luka-luka dan tubuh yang penuh dengan luka, Rasulullah tetap berjalan untuk pergi ke kota Mekah. Lalu serangan itu pun mulai berakhir karena Rasulullah akan tiba di perbatasan kota. Sementara itu di langit, malaikat-malaikat melihat kejadian pilu tersebut. Segera mungkin
Allah mengutuskan malaikat-malaikat Khotamul Anbiya untuk bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mencari tempat peristirahatan ketika melihat keadaan yang sudah cukup aman. Di sana Rasulullah menundukkan kepalanya dan penuh perasaan haru di dalam hatinya. Rasulullah mengadu kepada Allah. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan pelindungku. Kepadamulah aku mengadukan kelemahanku. Engkaulah Tuhan dari orang-orang yang lemah. Kepadamulah aku mengadukan nasibku. Kepadamulah aku mengadukan halku agar Engkau ridho terhadapku. Lalu malaikat Jibril pun turun dan menemui Rasulullah. Lalu malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang penduduk Taif lakukan terhadapmu." Lalu kemudian datanglah malaikat-malaikat Khotamul Anbiya, yaitu malaikat-malaikat penjaga gunung. Para malaikat penjaga gunung pun berbicara kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan-perkataan penduduk Taif terhadapmu. Allah telah memutuskan aku untuk mengikuti seluruh perintahmu. Jika engkau mau, aku dapat menggulingkan gunung itu terhadap penduduk Taif." Tetapi dengan keadaan yang sudah lemah, penuh luka, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menjawab dengan sangat lembut. Rasulullah menjawab para malaikat tersebut, "Sesungguhnya aku tidak ingin seperti itu. Aku akan berdoa, aku berharap atas kehendak Allah bahwa keturunan mereka akan menyembah Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah." Lalu Rasulullah pun mengangkatkan kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui, dan ampunilah dosa-dosa mereka." Dengan keadaan seperti itu, teman-teman, Rasulullah sudah dilempari batu, sudah disakiti hatinya. Apa yang Rasulullah perbuat? Apa yang Rasulullah balaskan untuk mereka? Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, ini dapat kita lakukan ketika kita mendapatkan perilaku yang buruk. Sebaiknya kita juga tidak membalas dengan perbuatan yang buruk. Lebih baik kita mendoakan agar orang yang berbuat keburukan terhadap kita mendapat ampunan dari Allah. Nah, Ustazah Diva punya proyek untuk pekan ini terhadap teman-teman, yaitu lakukan 3 aktivitas membantu orang tuamu, atau lakukan aktivitas yang mencontohkan adab terhadap orang tuamu. Lalu dokumentasikan kegiatan tersebut dan dikirim melalui Google Classroom. Ustazah Diva izin menyampaikan kesimpulan hari ini. Yang pertama, mempelajari sesuatu tidak akan ada ruginya jika didampingi dengan adab. Yang kedua, berbuat baiklah terhadap sesama, kelak kamu akan mendapatkan hasilnya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video dari Ustazah Diva. Semoga video tersebut
dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi